Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita bertemuan pada hari ini. Kita akan belajar tentang struktur data. Ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Nah, seperti ini. Ya. Kunjungan pohon dan struktur biner. Sebelum libur kemarin kita sudah membahas tentang queue atau antrian. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Lama saya mengajar, mungkin ada kata-kata, perbuatan yang tidak pas, saya minta dibukakan pintu maafnya. Oke ya. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pohon dan kunjungan biner. Itu bagaimana ya. Jadi di sini kita nanti akan belajar bagaimana struktur pohon atau tree dan juga kunjungan biner. Apa itu sih definisi dari struktur pohon? Jadi struktur pohon atau tree ini termasuk dalam struktur non-linear. Kalau kemarin masih ingat ya, kita ada queue, ada linked list, itu kan termasuk dalam struktur data non-linear. Didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi. Ya, item informasi cabang yang sesuai saling terkait. Bisa dilihat di sini contoh ada struktur pohon, ya. Ada A, kemudian B, C, D, kemudian ada E, F, G, H. Nah, si A ini adalah disebut sebagai root. Nah, level pertamanya, level pertama si A ini dianggap sebagai root, sebagai akarnya, akar awalnya. Kemudian root ini memiliki cabang. Level 2-nya ada B, ada C, ada D. Mempunyai cabang. Nah, cabang-cabang ini akan memiliki lagi cabang. Nah, cabang E, F ini untuk B dan D, G, H. Pada level ini masuk ke dalam level 3. Level 3 atau masuk di dalam disebutnya sebagai daun. Kalau ini sebagai root, ini sebagai cabang, ya. Kemudian ini sebagai daunnya. Ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, di dalam pohon biner, di dalam pohon, ya, di dalam tree, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ada yang disebut dengan predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Predecessor itu node-nya di atas, ya, di atas node tertentu. Contoh ada node B tadi. Nah, di node B ini adalah di atasnya node E dan F. Ya, E dan F ada di bawahnya B. Nah, B ada di atasnya E dan F. Maka disebut sebagai predecessor. Disebut sebagai predecessor. Kemudian ada yang disebut dengan suksesor. Suksesor ini adalah node yang berada di bawah node tertentu.
Nah, tadi contohnya B. Nah, B itu sebagai predecessor, kemudian ada successor. Ini adalah node di bawahnya. Kalau di atas predecessor, di bawahnya itu successor. Nah, ini contohnya adalah node E dan F merupakan suksesor dari B. Kemudian ada ancestor. Ancestor. Ini adalah seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, ini kalau ancestor itu ada node dalam satu jalur. Nah, dalam satu jalur. Contoh A dan B merupakan ancestor dari F. A dan B itu ancestor. Kita lihat. Ini masih di dalam satu jalur. F ini memiliki jalur dari B ke A. Nah, ini masih dalam satu jalur. Berarti ancestor. Atau misalnya G. Nah, G ini ancestornya ini dari D ke A. Atau misalnya H. Ancestornya D, A. E juga sama. E ke B dan A. Itu ancestor. Kemudian ada istilah yang keempat adalah descendant. Descendant ini adalah seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi descendant ini sebuah node yang terletak sesudah node tertentu. Contohnya adalah F dan B merupakan descendant ya, descendant dari A setelah node tertentu. Ini salah. Kemudian ada yang disebut sebagai node parent. Parent atau disebut dengan predecessor. Ya, satu level di atas satu node atau parent. Jadi parent itu ada node, di atasnya ada node. Ada kepalanya, parentnya, orang tuanya. Contoh B. B kan ada E sama F. Ya. Nah, ini B ini sebagai parent. Kemudian ada child. Nah, child itu di bawahnya. Nah, si tadi ada B, E sama F. Nah, E dan F ini adalah child. Level di bawahnya. Kemudian ada disebut dengan sibling. Ya, sibling ini adalah node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Nah, sibling ini adalah node yang memiliki parent sama. Contoh tadi E sama F, parentnya adalah B, ya kan? Kemudian kalau B, C, D itu parentnya adalah A, itu sibling. Jadi E dan F itu disebut sebagai sibling, node yang memiliki parent sama. Kemudian ada disebut dengan subtree. Ya. Bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya. Contoh subtree B, E, F dan subnya ada subtree juga. Jadi subtree B, E, F itu subtree. Kemudian yang sebelah kirinya ada D, G, H. Itu satu subtree. Tree besarnya kan sampai ke A. Kemudian ada size. Size ini adalah ukuran. Nah, ukuran banyaknya node dalam satu tree. Contoh tadi, gambar yang sebelumnya, ya, yang di atas tadi, tree memiliki size-nya 8. Kenapa dihitungnya 8? Kita lihat. Nah, ini ada 8. A, 1, B, 2, E3, F4, C5, D6, G7, H8. Jadi ini ada 8 node. Tuh. Size. Itu banyaknya node dari
pohon tree-nya. Kemudian ada yang disebut dengan height atau tinggi atau kedalaman. Nah, jadi height ini adalah banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh gambar yang tree tadi memiliki height-nya atau levelnya 3. Kemudian ada yang disebut dengan akar atau root. Node ini khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Jadi node akar itu tidak punya kepala lagi, tidak punya parent lagi. Nah, itu memang benar-benar akar. Awal dari sebuah node, awal mulanya. Contoh ini A. Ya. Kemudian yang ke-12, istilah yang ke-12 disebut dengan leaf atau daun. Ya, daun. Nah, ini node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Ya, daun node tidak memiliki daun lagi. Jadi udah paling ujungnya. Ya. Itu adalah disebut dengan leaf atau daun. Kemudian ada disebut dengan degree atau derajat. Derajat ini adalah banyaknya child atau anak atau turunan child yang dimiliki oleh suatu node. Contoh A. A ini memiliki derajatnya 3 karena ada B, C, D. Kemudian kalau B itu memiliki derajatnya 2 karena hanya ada cabangnya, subtree-nya E dan F. Gitu. Nah, itu tadi ada 13 istilah yang harus diperhatikan, harus tahu, jangan sampai kelewat. Ada root, ada leaf, ada degree, ada predecessor, ascendant, subtree. Nah, itu harus diingat, kemudian harus sudah tahu. Istilah-istilah dasar yang ada di dalam tree atau pohon. Jadi pohon atau tree adalah suatu bentuk graph. Jadi sebenarnya dia adalah bentuknya graph. Ya, graph yang terhubung tidak mengandung sirkuit. Jadi graph yang terhubung tanpa sirkuit. Nah, karena merupakan sebuah graph ya terhubung, maka pohon atau tree tadi selalu terdapat path dan atau jalur. Jadi karena terhubung pasti ada path-nya, ada jalurnya, ada cabangnya. Nah, itu disebut dengan jalur atau path. Jadi pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen. Ya. Yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Elemennya disebut sebagai akar atau root. Dan sisi elemen yang lain itu disebut dengan simpul. Yang terpecah menjadi sejumlah himpunan-himpunan kecil yang disebut dengan sub pohon atau subtree atau cabang. Gitu. Jadi kalau pohon, kalau kita lihat di dunia nyata aja, pasti pertamanya ada akar, ya, tumbuh, kemudian ada daun, cabang-cabangnya, ada daunnya, nah, itu sebuah pohon. Ya. Jadi ketika udah ada cabang-cabang, nah, masuklah menjadi subtree. Karena ada cabang, kemudian ada daun, dan bisa juga berbuah. Nah, gambaran berikut, ya, ini adalah tentang pembentukan awal sebuah tree. Jadi membuat sebuah tree ini menggunakan simbol awalnya seperti ini. Awal mulanya menamakan ini sebuah tree. Sebuah simpul tunggal n, ini ada variabel n,
Kemudian sub pohonnya ini ada N1, N2, N3, N seterusnya sampai N ke banyak, NK, banyak N. Maka pohon yang terbentuk itu adalah N sebagai akar, kemudian ada simpul-simpul akarnya, di sana ada N1, N2, N3, N seterusnya sampai N ke K, sampai N-nya habis. Itu disebut dengan tahapan awal. Tahapan awal bagaimana sebuah tree itu terbentuk. Karena merupakan sebuah grab yang terhubung, maka pohon selalu terdapat path atau jalur. Tadi udah dibahas ya. Kenapa balik lagi? 8, 7. Nah, sifat utama pohon berakar. Sifat utamanya. Yang pertama, ini ada beberapa sifat yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, jadi sebuah pohon ada simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau edge adalah N-1. Kalau ternyata ada simpulnya 10, berarti akan terbentuk edge 10-1 atau 9 edge. Kemudian mempunyai simpul khusus yang disebut dengan root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar, ya, di derajat keluarnya lebih dari sama dengan 0, maka derajat masuknya sama dengan 0. Kemudian mempunyai simpul yang disebut dengan daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat, ya, keluar sama dengan 0. Kalau tidak berderajat atau masuk sama dengan 1. Setiap simpul mempunyai tingkat atau level yang dimulai dari root yang letaknya sama dengan 1 sampai dengan level ke N. Jadi root itu N banyak, bisa banget. Disebut dengan bersaudara atau level bersaudara. Atau bisa disebut brother, atau bisa disebut sibling. Ya, sibling tadi. Jadi bersaudara. Kemudian pohon itu mempunyai ketinggian atau kedalaman. Jadi sebuah pohon itu bisa tinggi atau bisa dalam. Dalam akarnya panjang banget. Nah, pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang mempunyai banyak daun. Jadi kalau daunnya udah pada turun-turun semua, itu adalah disebut dengan weight atau berat dari pohon. Nah, banyaknya simpul maksimal dari sebuah levelnya N, maka menggunakan rumus ini. 2N pangkat ya, 2 pangkat N min 1. Itu nanti akan mencari nilai leaf atau simpul maksimumnya berapa. Banyaknya simpul dari setiap level ke I itu bisa dicari dengan ini untuk mencari per level. Ya, per level jumlah N min I min 1, N sama dengan I plus 1. Nah, hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Nah, ini ada contoh. Contoh, diketahui suatu bentuk pohon berakar T disebut atau sebagai berikut. Nah, ini berakar T. T-nya mana akar? Oh, ini T, akar. Ada Q juga menjadi akar. Pohon ini
memiliki simpul sebanyak 8. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi simpulnya ada 8. Dan age-nya pasti n-1. Tadi ada sebanyak berapa simpulnya? 8. Jadi age-nya akan ada 8 min 1 atau 7 age. 7 cabang. Simpul mempunyai daun atau leaf untuk 4 orang. Untuk mempunyai daun leaf ya, 4. Jadi mempunyai daun leaf 4 nih 1, 2, 3, 4 leafnya. Yaitu R, S, U, dan R, S, V, W. Ini sebagai simpul daunnya. Ini contohnya. Nah, dia juga memiliki tingkat level. Nah, levelnya apa? Levelnya. Ada berapa level? Nah, ternyata ada 4 level. Level 1 simpulnya P, level 2 ini QF, level 3 R, S, U, kemudian level terakhirnya P, Q. Gitu. Jadi memiliki level. Kemudian juga memiliki bobot atau weight. Bobotnya adalah 4. Dalam gambar pohon tadi, T, itu terdapat 2 hutan atau forest. Bila disimpulkan, maka akan menjadi P sama dengan itu tadi mana? P dihilangkan. P-nya dihilangkan. Jadi 2 buah hutan forestnya ini hutan QRS dan UVW. Dari T tapi ini TUVW. Baik, kita lanjut lagi ya. Kemudian ini ada yang G, banyaknya simpul maksimal yang maksimal terbentuk dari level sampai dengan level 4 itu dianggap ya maksimal levelnya 2n 2 pangkat n min 1. Ini tinggal di maksimal simpul yang terbentuk tadi kan baru Q, S, R, P, T, U, V, W. Nah di sini kan masih kosong. Yang hijau-hijau ini masih kosong, ini adalah simpul-simpul yang bisa terbentuk lagi. Maksimal sampai 4 ini karena data yang udah ada di V sama W udah ada di level 4. Kemudian banyaknya simpul maksimum untuk setiap level. Nah, untuk setiap level ini memiliki simpul maksimum. Bagaimana cara mengetahuinya simpul maksimum pada masing-masing level? Nah, ini untuk level 1 pasti cuma 1. Level 2, nah 2 min levelnya min 1. Pangkat min 1. Jadi 2 pangkat 2 min 1. 2 min 1 1. 2 pangkat 1 2. Dan maksimum di level 3. Kalau level 3 ini maksimumnya berapa? Jadi level 3 sama dengan 2. N-nya berapa? Levelnya 3. 3 min 1. Ada 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti di sini level 3 maksimal 4. Dan kalau level 4 berapa? 4. Level 4. Berarti 2 pangkat 4 min 1. 4 min 1 berapa? 3. 3. 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar. Maksimal masing-masing simpul itu memiliki rumus. Nah,
pohon, ya, struktur pohon ini ada yang berbentuk pohon biner atau struktur pohon binary, pohon biner. Kalau tadi pohon biasa, nah kalau ini pohon biner, nah pohon biner ini hanya menyimpan data 01 biner. Ya. Struktur ini biasa digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkikal antar elemen. Bentuk daripada pohon yang berakar lebih mudah dikelola dalam komputer dengan pohon biner. Jadi kalau mau mengelola pohon di komputer itu menggunakan pola pohon biner, itu lebih mudah. Pohon biner yang lebih dikenal dengan pola umum atau general tree, ya, dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mempunyai atau memungkinkan kosong, simpul yang kosong atau mempunyai akar. Yang simpul kosong tadi paling terpisah simpulnya. Disebut dengan subpohon. Disebut dengan subpohon. Disebut dengan subpohon, ya. Ini ada subpohon kiri dan subpohon kanan. Left subtree atau right subtree. Kemudian karakteristik dari pohon biner, karakteristiknya yang pertama adalah setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Jadi kalau pohon biner ini maksimal hanya ada 1, hanya ada 1 anak. Maksimal 2 buah, Dan setiap simpul itu maksimal hanya ada 2 buah anak. Kemudian derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Derajat tertingginya 2. Jadi perlu diingat. Kemudian yang ketiga, dibedakan antar cabang kiri dan cabang kanan. Itu ada pembedanya. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Jadi bisa saja sebuah node itu tidak ada simpulnya lagi. Bisa mungkin terjadi. Ini karakteristik dari pohon biner atau simpul biner. Nah, ini contoh, ya, berikut ini diberikan contoh gambar pohon biner dengan cabang kiri dan cabang kanan. Ini cabang A, ini rootnya A, cabang kirinya B, atau A, cabang kanannya B. Nah, istilah-istilah yang ada di dalam pohon biner, ada beberapa istilah. Yang pertama, pohon biner penuh atau full binary tree. Ini kalau dilihat dari gambar, ya ini penuh, ya. Semua simpul terisi atau kecuali daun. Semua simpul kecuali daun itu memiliki 2 anak, ya, dan tiap cabang memiliki 2 panjang ruas yang sama. Contoh, A memiliki 2 anak, B dan C. Ya, untuk 2 cabang, B dan C. Kemudian B ini memiliki anak, ruas yang sama, terisi, D dan E. C pun juga sama, terisi, F dan D. Nah, ini full binary tree. Kemudian ada binary, pohon biner lengkap atau komplit biner. Hampir sama dengan full tadi, cuma semua simpul, ya, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi ada cabang yang panjang ruasnya berbeda. Nah, ini kita lihat panjang ruasnya ternyata berbeda. Bagaimana? Rootnya di A, kemudian punya simpul B dan C. B memiliki daun
D dan E. Ini udah bertumbuh, cuma di C belum ada pertumbuhnya. Maka masuk complete binary tree. Kemudian ada pohon biner similar atau similar sama. Dua pohon yang memiliki struktur yang sama, tetapi informasinya berbeda. Similar, coba. Ada pohon atau sepohon A, B, C. Ada juga pohon PQR. Secara data berbeda, tapi secara simbolnya sama. Kemudian pola biner equivalent. Dua pohon memiliki struktur dan informasi yang sama. Equivalent. Oh, ini pohonnya sama informasinya. Nah, ini masuk ke equivalent. PQR. Ini sama equivalent. Kemudian ada juga yang disebut dengan pohon biner miring. Square tree. Jadi miring. Nggak ada kakinya di sebelah kanan. Atau kebalikan. Dua pohon yang sesuai simbol mempunyai satu anak turunan kecuali daun. Jadi anak turunan, anak, ini sampai itu. Nah, deklarasi pohon biner di dalam bahasa program C++, contohnya dalam setiap simbol berisi dua buah pointer. Ada menggunakan pointer kayak kemarin kita buat contoh program yang sebelumnya. Deklarasi structure tree, integer tree. Kemudian deklarasikan variabelnya tree kali pohon. Kemudian, nah ini ilustrasinya. Jadi binary tree itu seperti ini ilustrasinya. Root ada di left dan di right anaknya. Kemudian anaknya left ada left, right, left. Jadi anak di sebelah kiri, anak sebelah kanan. Ini pun sama. Anak sebelah kiri, anak sebelah kanan. Gitu. Nah, penyajian pohon biner juga. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa pemrograman itu bisa menggunakan rekursif, bisa menggunakan linked list juga. Maaf. Kemudian linked list yang digunakan adalah double linked list atau non-circular. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node utama atau root. Data yang lebih kecil dari data node atau root akan masuk dan menempati node kiri dan dari node root. Sedangkan jika lebih besar maka akan masuk di sebelah kanan. Ya, ini contohnya. Bila diberikan untayan AKJ CBL, maka proses dapat membuat pohon biner dari untayan tadi akan dibuat. H itu akan menjadi root, kemudian A akan masuk di sebelah kiri yang terkecil, akan menempati cabang sebelah kiri. Nah, dari H ya. Kemudian setelah itu ada K akan menempati sebelah kanan dari cabang dari H. Kemudian akan ada J akan menempati J lebih besar dari H, maka dia akan kecil dari K, maka mempunyai cabang kiri.
Nah, hasilnya kayak gini. H, A, ya, A, K, ya, A ada di simpul kanan, C, kemudian ada anaknya B, K ada J dan A. Nah, ini untuk latihan. Nah, untuk latihan nanti. Jadi buat sebuah simpul pohon biner dengan barisan bilangan ini. Nanti disebutkan tuh buat pohonnya. Contoh misalnya ini 12, 22, 8, 9, 10, 9, 20, 4, 2, 6. Ikuti proses yang ini. Jika lebih kecil berada di sebelah kiri, bila lebih besar akan di sebelah kanan. Oke, itu aja penjelasan saya. Nanti ini untuk latihan. Latihan ini nanti diupload di Google Classroom. Nanti dibuatin masing-masing. Kalau enggak di Sisau. Nanti saya buatin linknya ya. Oke, penjelasan dari saya untuk struktur data hari ini cukup sampai di sini. Kita hari ini sudah membahas tentang struktur pohon, kunjungan pohon biner. Kunjungan tadi untuk larian mengunjungi node lebih kecil di sebelah kiri, lebih besar di sebelah kanan. Tadi latihan nanti ada 5 soal yang segera boleh dikerjakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.